Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih, ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira Food Estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati ya, dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Tuh, merdeka! Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu.
Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit Baik. lagi, Pak. Namanya Satu, siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu, ya sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri sebentar, untuk Ibu Bivitri kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap begitu. Demikian. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI harga mati. Sekarang kita akan bacakan satu persatu komentar di video ini. Dimana setuju memasukkan karena hukum negeri ini era Jokowi dan Prabowo tumpul di atas, tajam di bawah. Wajib PDIP memazulkan Gibran dan mengadili Jokowi sebab dua beranak ini sangat munafik, pembohong, penipu, pengibul, dan pengkhianat. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat Jokowi diadili dan Gibran dimazmulkan, maka semakin bagus untuk negeri ini. Betul pernyataan Ibu. Halo PDIP, segera adili Jokowi dan mazmulkan Gibran. Anak haram demokrasi, bapak pembohong dan pengkhianat. Hai PDIP, tunjukkan nyali kalian untuk kembali NKRI menjadi negeri yang demokrasi, bukan dinasti Jokowi. Betapa parahnya negara ini, negara satu manusia yang punya ijazah, semua anak bangsa dibikin gaduh, dan ribut, termasuk saling tudung para elit-elit partai politik yang mengusung si Jokowi ini. Kalau cuman bicara dan disaksikan aja, percuma. Di Konoha ini nggak ada gunanya bicara karena tidak akan pernah didengar. Ayo kita rakyat mendukung penegak hukum yang benar. Adili Jokowi, mazmulkan Gibran adalah pilihan yang tepat untuk menyelamatkan negeri ini. Situasi masih sedih banjir, korban manusia harta rumah hancur, 15.000 rakyat korban meninggal. Kok masih ada yang bikin pertemuan seperti ini? Lebih baik kalian kumpulkan dana untuk bantu korban, Sumatera lebih mulia. Mana bisa Jokowi mau dimaafkan? Terlalu banyak pelanggaran, kebohongan, kejahatan, menyakiti dan mengkhianat negeri dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Jokowi sama anaknya nggak punya ijazah yang resmi. Jadi, bapak sama anak penjarakan seberat-beratnya karena sudah menipu rakyat Indonesia. Bukan hanya Jokowi yang diadili, tetapi PDIP juga diadili karena 10 tahun ini Jokowi sebagai petugas partainya PDIP. Pejabat
Pejabat di negeri ini tak bisa dipercaya lagi, sudah terlalu banyak kebohongan untuk rakyat. Kalau sudah jadi pejabat, lupa janjinya. Presiden terbaik selama Indonesia merdeka, jadi banyak yang iri hati. Udah pensiun aja masih sangat berpengaruh. Kalau orang baik itu tidak selalu mengikut dan kejelekannya. Semoga Polri melihat dan menganalisis apa yang diucapkan komplotan pemecah belah anak bangsa ini. Ada Roy Suryo, Kurnia, Berry Amzar, Bivitri, Deddy Sitorus, PDIP, Abraham Samad, Refli Haru, dan lain-lain. Lebih baik menyelamatkan satu keluarga daripada menurut kemauan rakyat yang menginginkan menegapkan Jokowi dan anak-anaknya. PKI gaya baru. Jangan pembiaran padahal udah gitu banyak yang udah bicara. Mengenai kebusukan selama 10 tahun sangat mengerikan. Memang seharusnya Fufu Fafa segera dimazmulkan agar negeri ini selamat dari keteprukan hukum dan ekonomi. Setuju Jokowi diadili, imbalan ditarik negara karena Jokowi menipu rakyat. PDIP mengapa? Ingatlah pidato Bung Karno. Musuh sesungguhnya orang yang mabok agama. Oh, ketahuan sekarang PDIP. Ini tanda-tanda kehancuran PDIP. Hebatnya Jokowi beberapa kelimpungan. Penjarakan Mulyana segera, sebab udah bukan presiden lagi. Sudah rakyat biasa, kalau udah jadi rakyat biasa harusnya upah nggak ada fasilitas. Haknya cuman pensiun saja. Rakyat dan menunggu kapan Jokowi diadili karena rakyat jadi miskin, krem uang dan dirampok untuk pribadi. PDIP sejak Pilpres yang selalu Bung Mega sudah menyatakan melawan Jokowi, tapi Jokowi dilindungi oleh oligarki, mafia-mafia, koalisi partai, pengusaha, naga-naga. Silakan usahakan sekarang, rakyat yang harus melawan kelompok-kelompok itu. Sitorus ditanya apa jawab apa. Yang jelas keborokan negeri ini karena PDI. Jokowi anak emas PDIP. Bersihkan diri, sucikan hati, hilangkan kebencian. Marilah kita tetap masa depan berkaya untuk bangsa dan negara, demi untuk kelak anak cucu kita. Demikian, salam NKRI harga mati.